Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai discrete Fourier transform. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada FFT atau fast Fourier transform. DFT atau discrete Fourier transform memiliki banyak aplikasi atau penggunaan ya. Jadi banyak digunakan pada beberapa permasalahan ya. Di antaranya adalah untuk menyelesaikan PDE atau partial differential equation, kemudian digunakan di dalam menghilangkan noise dalam data atau melakukan analisa pada data, dan dilakukan dalam kompresi sinyal, baik itu audio maupun image atau gambar. Nah, namun DFT itu memiliki waktu komputasi yang cukup besar, jadi seperti yang kita ketahui pada matrik DFT yang sudah kita bangun sebelumnya, yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk sejumlah n data, maka kita akan mengalikannya dengan sebuah matrik yang berukuran n kali n. Nah, sehingga DFT memiliki waktu komputasi yang cukup besar. Maaf, saya rubah dulu. Yaitu sebesar n kuadrat. Karena kita harus mengalikannya dengan sebuah matrik berukuran n kali n. Nah, kemudian dikembangkanlah sebuah algoritma baru, yaitu FFT, Fast Fourier Transform, yaitu untuk melakukan perhitungan DFT, namun dengan waktu komputasi yang jauh lebih pendek, yaitu n dikali dengan log n. Jadi ini pada jumlah yang cukup besar, maka perubahannya ini cenderung menjadi linear perubahannya. Perubahannya mendekati linear. Jadi sebagai contoh misalnya ya, kalau kita memiliki data n sama dengan 1000, nah, maka kalau kita menyelesaikan dengan discrete Fourier transform, maka kita membutuhkan 1 juta ya. Jadi waktunya menjadi 1 juta ya. Di sini menjadi 1 juta. Maka di sini 1 juta. Namun kalau di sini, maka kita akan waktu komputasi yang diperlukan, maka n-nya itu 1000 dikali dengan log 1000. Log 1000 sama dengan 3, sehingga di sini menjadi 3000. Nah, ini tentunya waktu komputasi yang jauh lebih hemat dan efisien dibandingkan dengan discrete Fourier transform yang membutuhkan waktu komputasi sebesar n kuadrat. Nah, untuk melakukan algoritma fast Fourier transform itu dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut ya. Jadi kita akan membuat sebuah variabel m di sini, di mana m itu adalah n per 2. Jadi n ini adalah jumlah total data ya. Nah, kita melakukan perhitungannya dibagi menjadi 2. Jadi untuk mencari f capping-nya itu dibagi menjadi 2 perhitungan. Untuk fn, di mana n ini dimulai dari 0 hingga 1, seterusnya hingga m-1. Nah, itu kemudian yang kedua adalah untuk fn plus m. Yang selanjutnya sama, jadi n-nya itu 01, seterusnya hingga m-1. Nah, untuk yang fn ya, jadi dari data ke 0 hingga data yang berada di tengah-tengah, itu kita lakukan dengan perhitungan f even head. F even itu genap ya, koma n, plus wn pangkat n, wn pangkat n dikali dengan f odd head, koma n. Nah, jadi nanti akan dilakukan dipisah juga ya. Jadi nanti akan dilakukan pemisahan antara f even dan f yang odd, yang genap, yang berindeks genap, dan yang berindeks ganjil. Kemudian untuk fn plus m itu kita peroleh dengan f even head, n ditambah dengan dikurangi dengan wn pangkat n, f odd head, n. Nah, sedangkan di sini ada f even head dan f odd head itu diperoleh dengan saya tuliskan dengan warna yang berbeda. Di sini f even, n itu diperoleh dengan f besar m. Nah, m ini adalah n per 2 ya, f besar m,
dikali dengan F even. Nah, F even, maka ini adalah titik-titik yang akan ditransformasikan yang berindeks genap. Kemudian F odd, N head itu sama dengan FM dikali dengan F odd. F odd. Nah, FM ini adalah sama dengan di sini ya. Ini, jadi FM itu adalah sama dengan matrik di sini yang berukuran M kali M. M kali M, di mana M itu adalah N per 2. N per 2. Kembali ke sini. Nah, ini adalah fast Fourier algoritma atau perhitungan apabila kita melakukan transformasi menggunakan FFT atau fast Fourier transform. Kan kita lanjutkan dengan contoh, kita akan bahas dengan contoh yang sudah kita bahas sebelumnya pada DFT ya. Untuk kemudian selanjutnya kita akan melakukan transformasi, tapi bukan dengan DFT, tapi menggunakan FFT. Baik, kita kerjakan. Nah, pada contoh sebelumnya saya tuliskan dulu. Jadi di sini ada jumlah datanya adalah 4, di mana datanya itu adalah 0, 4, 0149. 0149. 0149. Baik, kemudian maka kita selanjutnya akan kita M ya. Kita dapatkan M, di mana M itu N per 2, sehingga M itu sama dengan 2, karena N-nya sama dengan 4. Sehingga kita akan melakukan perhitungan dengan rumus yang di sini. Maka sebelumnya kita akan, sebagai langkah pertama, kita akan membuat sebuah matrik F besar M. F besar M. F besar M. Maka langkah pertama kita akan mendapatkan WM, ya, di mana WM itu adalah E pangkat min 2 pi I dibagi dengan M. Dibagi dengan M. Nah, kita tahu bahwa M-nya di sini sama dengan 2, sehingga menjadi E pangkat min pi I. Nah, untuk mendapatkan ini, maka kita kembalikan bentuk kompleks ini ke dalam bentuk sin cos, yaitu bentuk sin cos-nya adalah menjadi sama dengan cos min pi ditambah dengan I sin pi, min pi. Kita tahu bahwa cos min pi, cos itu adalah min 1, sedangkan sin min pi itu adalah 0, sehingga di sini I dikalikan dengan 0, maka hasilnya sama dengan min 1. Sehingga WM sama dengan min 1. Mungkin saya langsung tuliskan di sini, WM sama dengan min 1. Maka sekarang kita akan membentuk matrik F-nya, maka kita peroleh matrik F besar M itu sama dengan 1, 1, di sini 1, dan di sini adalah min 1. Berdasarkan matrik DFT yang ada di sini. Baik, maka selanjutnya kita akan melakukan perhitungan ya untuk F even head, yaitu F besar M dikali dengan F yang even. Maka kita peroleh di sini sama dengan 1, 1, 1, min 1 dikali even. Evennya di sini adalah indeks ke 0 dan indeks, F even. Maka F evennya itu adalah ya indeks ke 0 dan indeks kedua. Maka di sini, atau kita tuliskan begini saja ya, F1, F0 dan F2. Maka di sini kita peroleh F0 plus F2, dan yang di bawah adalah F0 min F2. Nah, ini adalah F even head. Kemudian F odd head kita peroleh dengan F besar M dikali dengan F odd. Kita tuliskan lagi matriknya 1, 1, 1, min 1 dikali F dengan indeks yang ganjil, yaitu indeks 1 dan indeks 3. Maka di sini F1 dan F3. Maka kita peroleh di sini adalah F1 plus F3, dan di sini adalah F1 min F3.
Nah, setelah melakukan perhitungan ini, ya, kita selesai dengan yang di sini, yang di bawah sini, maka kita lanjutkan untuk mendapatkan hasil transformasi Fourier-nya, ya. Untuk f hat ya, f hat dari indeks ke 0 hingga indeks M-1. Hingga indeks ke N, mohon maaf. Maka kita lanjutkan. Mungkin saya tuliskan di sini ya. Semoga cukup. Atau saya tuliskan di halaman baru saja. Kita peroleh seperti ini, mungkin bisa diingat-ingat. Maka kita lakukan mulai dari F0 dulu. Jadi kita mulai dari yang di sini. Fn, N0 hingga M-1. Maka di sini adalah F1, M-1 itu adalah M-nya adalah 2, M-1 adalah 1. Maka di sini untuk F0 dan F1. Nah, F0 itu sama dengan, saya tuliskan kembali, F even, N, N-nya adalah 0, plus WN, pangkat N, N-nya adalah 0, dikali dengan F odd, N, N-nya adalah 0. Maka di sini F even 0 itu adalah yang di sini, F0 plus F2, F0 plus F2, ditambah dengan WN pangkat 0. WN-nya adalah min 1. Min 1 pangkat 0 adalah 1 ya. Min 1 pangkat 0 adalah 1 ditambah dengan F odd, 0. F odd, 0 adalah F1 plus F3. F1 plus F3. Nah, kemudian di sini untuk F1. F1 maka masih dengan rumus yang sama. Maka di sini F even, N, N-nya itu adalah 1. Ditambah dengan WN pangkat 1 ya, dikali dengan F odd, 1. Maka di sini kita peroleh ya. Di sini adalah F0 min F, mohon maaf. Oh ya. F0 min F2, F0 min F2 ditambah dengan WN pangkat 1. WN pangkat 1 di sini adalah WN dikali dengan WN pangkat min 1. Saya tuliskan kembali tadi WN ya. WN-nya itu, WN-nya adalah 4, sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya tadi di contoh sebelumnya. Nah, di sini ya, WN, di sini kita peroleh sama dengan min I. Maka di sini dikali dengan min I, pangkat 1 ya, tetap min I, dikali dengan F odd, 1, berarti F1 plus F3. Nah, jadi atau mungkin ini saya rapikan kembali. Jadi di sini adalah F0 plus F1 plus F2 plus F3. Yang di sini, oh ya, tetap saja ya. Mungkin tetap saja nanti langsung kita hitung ke nilai yang sebenarnya nanti di akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua di sini. Tadi sudah F1 dan F0, sekarang Fn plus M. Jadi N-nya tadi, N-nya dari M-1 ya, maka plus M. Maka sekarang M-nya tadi adalah 2 ya, jadi 2 sekarang 2 plus untuk yang indeks 2 dan 3. Jadi Fn, F2 hat dan F3 hat. Ya, kita menggunakan rumus yang kedua di sini. Maka di sini, ini lupa. F2 hat, ya, kita peroleh dengan rumus yang kedua di sini. Maka sama dengan F even, N. Oh, ini ada capingnya ya. Minus WN pangkat 0 dikali dengan F odd hat, 0. Maka di sini menjadi F0 plus F2 minus WN pangkat 0 itu adalah 1. Di sini F odd, 0 caping adalah F1, F3.
Yang di sini untuk F, di sini F2, di sini F3, F3 head, maka di sini F even, koma, oh mohon maaf ini N-nya 0 ya. Ini koma 1 head plus WN pangkat 1 F odd, koma 1 head. Nah, oh mohon maaf ini bukan plus ya, tapi di sini minus. Maka di sini menjadi F0 plus F2 minus WN pangkat satunya adalah min I dikali dengan F1 plus F3. Oh ya, di sini mohon maaf. Oh, di sini minus ya, keliru. F even, koma satunya itu adalah F0, F min F2, F odd, koma 1 head-nya adalah F1 min F3. Maka di sini saya betulkan. Di sini adalah minus dan di sini juga minus. Di sini juga minus. Maka kalau kita kembalikan dengan data yang semula, di mana F-nya tadi kita ketahui adalah 0, 1, 4, dan 9, ya. Maka kita peroleh di sini, ini sama dengan 14. Kemudian di sini F0 min F2, maka min 4. Min F1, min F3, min 8, maka plus 8i. Yang di sini F0 plus F2, 4, dikurangi dengan di sini adalah min 8 ya. Mohon maaf. F1 ini berarti 10, berarti 4 min 10 sama dengan min 6. Yang di sini F0 min F2, maka min 4. F1 min F3, maka min 8 dikali, maka min 8 dikali dengan plus I, berarti tetap min 8I. Nah, maka kita peroleh F hat sama dengan 14 min 4 plus 8I, min 6, min 4, min 8I. Kalau kita lihat ya, ini adalah hasil yang sama yang kita peroleh dengan menggunakan DFT. Hasil yang sama kita peroleh ketika kita melakukan perhitungan menggunakan FFT. Jadi sama hasilnya, namun FFT ini memberikan waktu komputasi yang lebih baik, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu sama dengan N log N. Baik, ini adalah contoh pembahasan singkat mengenai FFT atau Fast Fourier Transform.